Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Rusidi dengan NIM G00231109 dari kelompok A10. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi tentang sistem uropoetika. Seperti yang kita ketahui, sistem uropoetika itu adalah sistem yang berkaitan tentang eh, produksi hingga penyaluran urin. Nah, ada beberapa organ di sistem uropoetika, ada ren dan ureter, vesika urinaria dan juga uretra. Nah, ren dan ureter ini sering disebut sistem uropoetika bagian atas, sementara yang vesika urinaria dan juga uretra itu sistem uh, uropoetika bagian bawah. Untuk uretra itu sendiri, itu ada perbedaan di antara wanita dan laki-laki. Jika wanita itu panjangnya hanya 4 sampai 5 cm. Namun kalau laki-laki itu panjangnya 18 hingga 20 cm. Nah, karena perbedaan panjang ini, biasanya uretra di wanita itu lebih rawan terkena infeksi saluran kemih. Gitu. Oke, lalu kita akan belajar tentang alur persalinan urin. Nah, sistem uropoetika atau sistem urinaria, apakah itu? Itu ya. Kita akan membahas tentang REM. REM ini mengekspresikan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk urin dan mempertahankan senyawa seperti potasium dan sodium serta air dalam keadaan seimbang. Jadi intinya REM ini menjaga tubuh agar tetap dalam posisi homeostatis. Nah, nanti eh, setelah dari REM kan terbentuk urin. Nah, urin tersebut itu akan melalui ureter. Ureter membawa urin keluar dari red menuju vesika urinaria atau urinary bladder atau kantung kemih untuk ditampung sementara. Selanjutnya urin ini akan dibuang keluar tubuh melalui uretra. Nah, dan itu apa? Dan atau yang sering kita sebut dengan ginjal adalah unit filtrasi fungsional. Unit filtrasi. Nah, di dalam REN itu sendiri ada yang namanya nefron. Nah, REN itu membuang urea dalam darah melalui unit filtrasi fungsional bernama nefron. Dalam setiap nefron terdapat kapiler kecil darah bernama glomerulus dan juga tabung kecil bernama tubulus renalis. Urea bersama senyawa cair lainnya membentuk urin yang melewati nefron dan turun melalui tubulus renalis. Setiap harinya, REN menfilter sekitar 120 hingga 150 liter darah untuk membuang sisa metabolisme dan menyeimbangkan cairan. Proses ini menghasilkan sekitar 1 hingga 2 liter urin tiap hari. Lalu ureter. Ureter ini sendiri adalah saluran yang menyalurkan urin dari ren ke vesika urinaria. Otot-otot di sekeliling ureter secara terus-menerus berkontraksi dan berelaksasi untuk memaksa urin dapat turun ke bawah menjauhi ren. Jika urin itu nanti reflux ke atas, kembali kepada ren, dan itu dapat terkena infeksi. Nah, sekitar 10 sampai 15 minggu sekali, jumlah kecil urin dikosongkan dari ureter menuju vesika urinaria. Nah, ureter ini ada beberapa penyempitan yang sering terjadi ureteroamniasis ada di retropelvic junction, ada di bifurcatio yang menyelangi arteri diaga komunis, dan juga yang penyempitan terakhir itu di muara dari vesika urinaria di vesika urinaria. Lalu vesika urinaria. Vesika urinaria ini adalah tempat penyimpanan sementara urin. Bentuk dan ukurannya tergantung dari berapa banyak urin yang tertampung dan kalau mau diterima dari organ lain. Nah, vesika urinaria ini terdapat memiliki lapisan muskularis yang terdiri dari 3 lapis otot yang beranastomosis tanpa batas yang jelas. Disebut musculus detrusor.
Kontraksi dari otot-otot ini juga membantu untuk menahan urin agar tidak bocor. Eh, di vesika uriner ini juga terdapat musculus sphincter, uretra internum atau uretra interna yang berkontraksi ketika menahan urin dan berelaksasi ketika proses miksi atau berkemih. Nah, vesika uriner ini juga dibantu oleh syaraf yang memperingatkan seseorang ketika waktu berkemih untuk mengosongkan vesika urinaria. Lalu uretra ini berfungsi untuk menyalurkan urin dari vesika urinnya menuju orifisium uretra eksternum. Nah, otak mengirim sinyal ke otot vesika urinaria untuk berkontraksi sehingga urin tadi dapat keluar dari vesika urinaria. Pada yang waktu bersamaan, otak mengirim sinyal ke musculus sphincter untuk berelaksasi mengeluarkan urin keluar dari vesika urinaria ke uretra. Pada wanita, uretra sangat pendek, panjangnya hanya 4 sampai 5 cm dan hanya dilewati oleh urin. Sementara pada laki-laki tadi panjangnya 18 hingga 20 cm dilalui oleh urin dan juga semen. Nah, ini gambaran dari plasma urin tadi sendiri. Ini ada muaranya atau disebut vacuum ureteris. Lalu ini ada trigonum, ada dua muara, dan juga dan dari uretra, uretra internum, ada trigonum yang disebut trigonum leo tadi. Jadi, ini gambaran dari fisika ya. Trigonum sendiri, lalu akan keluar uretra. Lalu kita akan belajar tentang mekanisme berkembang itu sendiri. Nah, mekanisme berkembang itu sendiri bagi menjadi dua, refleks miksi dan juga kontrol volunteer. Yang pertama adalah refleks miksi. Apa itu refleks miksi? Refleks miksi ini diinisiasi ketika reseptor gagang serta dinding vesika uriner itu terstimulasi atau distimulasi. Semakin besar distensi yang melebihi batas, semakin besar tingkat aktivasi reseptor. Serabut aferen dari reseptor regang membawa impuls ke spinal cord atau sumsum tulang belakang dan terkadang juga lewat interneuron. Kemudian merangsang suplai parasimpatis ke vesika urinaria dan menghambat suplai neuron motorik ke sphincter eksterna. Jadi ketika eh, s- dihambat suplai neuron motorik ke sphincter eksterna kan sphincter eksterna jadi berelaksasi, maka dari itu urin itu bisa keluar. Ini lanjutannya yaitu stimulasi parasimpatis menyebabkan kontraksi pada vesika urinaria sehingga tidak perlu mekanisme khusus untuk membuka sphincter interna karena perubahan bentuk vesika urinaria selama berkontraksi secara mekanis menarik sphincter interna hingga terbuka. Secara bersamaan, sphincter eksterna menjadi relaksasi karena suplai neuron motoriknya tadi diinhibisi. Kedua sphincter terbuka, lalu urin dikeluarkan. Nah, refleks miksi ini adalah sepenuhnya refleks tulang belakang. Nih, diagramnya ketika PU terisi, reseptornya agar teraktivasi, parasimpatik teraktivasi menyebabkan kontraksi fasikulinernya, sekuliner belakang, lalu ini uh, sphincter ureter interna secara mekanis terbuka dan fasikulinernya berkontraksi. Nah, inasi. Lalu yang kedua adalah kontrol volunteer. Kontrol volunteer adalah ketika persepsi vesika urinaria ketika sebelum sphincter eksternal berelaksasi yang memperingatkan bahwa miksi sudah dekat dan memicu keinginan sadar untuk buang air kecil. Jadi kontrol volunteer ini adalah kontrol sadar. Jadi persepsi ketika vesika uriner itu penuh, jadi kalau ingin pipis, ingin buang air kecil. Nanti akibatnya kita dapat mengesampingkan refleks miksi sehingga pengosongan vesika uriner dapat dilakukan sesuai keinginan. Jadi kan kalau refleks miksi kan langsung ketika refleks langsung keluar bipisnya. Tapi ketika
diimbangi dengan kontravoluntir, kita juga bisa mengendalikan kita bisa menahan pipis. Sederhananya gitu. Lalu kontravoluntir, jika waktunya dimulai refleksi tidak bersama dengan PAK, kita dapat secara sadar mencegah pengosongan vesika urinaria secara sengaja dengan mengacangkan sphincter eksternal dan diafragma pelvis. Impuls rangsangan yang disengaja dari korteks cerebral mengesampingkan masukan inhibisi refleks dari sektor neuromotorik yang terlibat dan otot-otot menjadi berkontraksi agar tidak ada urin yang keluar. Jadi gampangannya kontravoluntir ini untuk menahan dan juga mengeluarkan urin ketika belum waktunya eh, belum ada refleksi atau ketika sudah ada refleksi tapi ingin menahan urin. Oke, Eh, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.